Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang desa dan peran koperasi unit desa. Nah, sebelum kita masuk ke sini ya ke koperasi unit desa, kita perlu bahas dulu desa dan dana desa. Ya, kita cari dulu pengertian desa ya. Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yaitu desi, yang berarti tanah kelahiran. Nah, kalau misalnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa merupakan kata benda yang berarti sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Kampung, dusun, dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kata dari kota, tanah, daerah. Ini adalah pengertian desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, ada menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak internasional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang kedua ya. Yang selanjutnya ada Erbintarto. Ini ada beberapa ahli yang mendefinisikan tersendiri apa yang disebut dengan sebagai desa. Yang pertama ada Erbintarto di sini ya. Nah, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Ini kalau menurut Erbintarto. Selanjutnya ada Raffi Siddiq. Ya, ini ahli juga ya. Ini mendefinisikan desa sebagai suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian di bidang agraris, serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya. Ini kalau menurut Raffi Siddiq ya. Jadi dilihat tuh ya, kalau menurut si Erbintarto itu kan perwujudan suatu kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik ya. Itu berarti semuanya ada di satu desa tersebut. Serta kultural ya, yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Ini kalau menurut Erbintarto. Kalau menurut Siddiq, ini adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah. Jadi kalau desa itu dibilang tingkat kepadatannya rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial. Nah, interaksi sosialnya di situ sama atau homogen. Bermata pencaharian di bidang agraris tuh biasanya. Kalau misalnya Raffi Siddiq ya menyebutnya mata pencahariannya di bidang agraris, entah itu perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya. Serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya. Ini udah pasti ya. Kemudian ada yang kelima ya di sini ya, si Paul Halandis. Desa adalah daerah di mana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 orang, sedangkan ya nih Sutarjo ya nih. Sedangkan untuk yang nomor 6 nih mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Ini kalau menurut para ahli. Nah, bisa kita lihat kalau misalnya dari beberapa pengertian desa dapat disimpulkan desa merupakan suatu wilayah yang berada di daerah pedalaman
dengan tingkat kepadatan penduduk rendah yang mempunyai kegiatan ekonomi agraris, adat istiadat, komposisi penduduk yang homogen, serta mempunyai kekuasaan untuk mengatur tata kepemerintahan sendiri dalam lingkup dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah pengertian dari desa, ya. Nah, bisa dilihat kalau misalnya dengan kegiatan ekonomi yang sebagian besar bergerak di bidang agraris, maka pada tingkat pendapatan rata-rata relatif rendah. Desa menjadi kurang mempunyai daya tarik bagi sebagian orang. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya generasi muda yang tidak mewarisi kegiatan ekonomi atau profesi dan cenderung memilih kota sebagai upaya mendapatkan pekerjaan yang formal. Seperti kita tahu bahwa kalau di desa-desa itu kebanyakan ya memang untuk bertani, untuk berkebun itu kan biaya hasilnya itu biasanya pun agak bukannya agak ya, memang kecil untuk pendapatannya. Nah, oleh karena itu ketika orang yang sudah sekolah biasanya baik sekolah tinggi maupun rendah, dia lebih baik dia pindah ke kota, mencari pekerjaan di kota untuk mendapatkan penghasilan yang lebih stabil dan juga lebih tinggi tentunya. Seperti itu. Nah, perilaku itu ya menjadi suatu tren yang biasa sejak Orde Baru, bahkan hingga era globalisasi seperti sekarang. Akibatnya, desa menjadi kekurangan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan skill untuk meningkatkan pengembangan daerahnya. Pemerintah di sini sudah sadar ya, jika hal tersebut tidak dapat dikendalikan, maka ketimpangan pembangunan menjadi makin lebar, sehingga dengan berbagai upaya dan kebijakan, pemerintah menciptakan dan membangun daya tarik desa itu dengan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, sampai dengan penganggaran dana desa. Ini adalah salah satu daya tarik yang dibuat oleh pemerintah ya, ada pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, sampai dengan penganggaran dana desa. Kita lanjut, ada yang berikutnya yaitu ada yang namanya dana desa. Kalau misalnya menurut Peraturan Menteri Nomor 297 Tahun 2015, dana desa itu adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, kabupaten atau kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini dana desa ya, kalau misalnya menurut Peraturan Menteri Nomor 290. Jadi sebenarnya itu adalah dana yang bersumber dari APBN, kemudian ditransfer ke APBD. Ini diperuntukannya untuk desa ya, di kabupaten ya, diperuntukkan untuk desa yang ditransfer ke APBD kabupaten atau kota. Nah, ini gunanya adalah untuk digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat ya. Ini dana desa. Lanjut ya. Nah, di dalam peraturan menteri tersebut ya, ini prioritas penggunaan dana desa dibagi menjadi 2 prioritas, yaitu yang pertama ada dana desa untuk pembangunan desa nih ya. Nah, pembangunan desa ini adalah upaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yaitu melalui di sini ada yang pertama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi, pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan melalui pengembangan pos kesehatan desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan posyandu dan pembinaan serta pengelolaan pendidikan anak usia dini. Ini kalau misalnya pemenuhan kebutuhan dasar ya. Kemudian ada yang kedua, ada pembangunan sarana dan prasarana desa. Prioritasnya yaitu didasarkan atas kondisi dan potensi desa, yaitu yang pertama, ada pembangunan dan pemeliharaan jalan desa. Kemudian jalan usaha tani, ini pembangunan dan pemeliharaan lumbung desa. Pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan. Ya, gimana tuh? Ya, kemudian pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa. Kemudian pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier. Ya, saluran irigasinya bagaimana kalau untuk di desa. Kemudian pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budaya perikanan. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Indonesia. Ini adalah kalau misalnya pembangunan sarana dan prasarana di desa ya ini. Nih prioritasnya seperti ini. Jadi yang pertama itu jalan dulu. Yang pertama jalan, kemudian yang kedua adalah jalan usaha tani ya. Buat apa sih? Agar pendapatan rata-rata tersebut itu lebih baik. Kalau misalnya jalannya bagus ya, maka dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat di desa tersebut. Nah, kalau jalan usaha tani ya, berarti nanti pemeliharaan jalannya bagaimana ya? Ini seperti ini adalah untuk pembangunan sarana dan prasarana desa. Selanjutnya ada pengembangan potensi ekonomi lokal. Ya. Nah, ini didasarkan atas kondisi dan potensi desa yang meliputi yang pertama, pendirian dan pembangunan BUM desa. Kemudian pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa. Kemudian pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa. Pembangunan dan pengelolaan keramba, jaring apung, dan bagan ikan. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan. Pengembangan benih lokal. Pengembangan ternak secara kolektif, pembangunan dan pengelolaan energi mandiri, pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan padang gembala, pengembangan desa wisata, pengembangan teknologi tepat guna, pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Ini kalau misalnya untuk pengembangan potensi ekonomi lokal, jadi semuanya dikembangkan. Jadi seperti misalnya ya, pendirian dan pengembangan badan usaha milik desa ini. Ya, kemudian pembangunan dan pengelolaan pasar. Ya, jadi nanti dikelola pasarnya di desa tersebut bagaimana ya? Untuk meningkatkannya, misalnya dulu di tempat saya tidak ada, di desa saya itu tidak ada pasar. Jadi kalau ada pasar, kalau mau ke pasar, kalau mau misalnya mau beli sayuran ya, kita beli di tetangga yang berjualan. Atau kalau misalnya memang kita mau ke pasar itu harus adanya itu di desa sebelah. Jadi kita harus ke desa sebelah, tapi sekarang sudah ada pasar. Jadi kita tidak perlu ke desa sebelah, cukup
ke desa pasar yang ada di desa kita saja. Itu salah satu ya. Salah satu dari pengembangan potensi ekonomi lokal. Kemudian ada pengolahan tempat pelelangan ikan milik desa. Ini kalau misalnya desanya ini dekat dengan laut ya, dan kalau misalnya memang daerah tersebut atau desa tersebut itu merupakan semuanya itu adalah ya pelaut ya. Jadi memang mereka itu bekerjanya mencari ikan. Nah, kalau seperti itu bisa dibantu dari pemerintah ya, dalam di sini masuknya ke APBD ya, yaitu dana desa untuk pembangunan desa, bisa dibuat tempat pelelangan ikannya. Seperti itu ya. Kemudian ada keramba jaring, apung, dan bagan ikan. Ini juga bisa ya. Dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan. Yang keempat nih ada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan. Nah, alokasi dana didasarkan atas kondisi dan potensi desa, diantaranya yaitu dapat meliputi komoditas tambang mineral bukan logam, komoditas tambang batuan, rumput laut, hutan milik desa, dan pengelolaan sampah. Ini salah satu ya, pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di kita itu apa aja? Ada tambang mineral bukan logam, kemudian tambang batuan, kemudian rumput laut ya, hutan milik desa ya. Oke. Itu tadi adalah dana desa untuk pembangunan desa. Selanjutnya ada dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Nah, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, diantaranya dapat mencakup yang pertama, peningkatan kualitas proses perencanaan desa. Ini ya, peningkatan kualitasnya ya, proses merencanakan desa. Kemudian mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya. Ini ya. Nah, jadi di sini desa itu mendukung kegiatan ekonomi dari ya, ini baik yang dikembangkan oleh badan usaha milik desa maupun kelompok usaha yang lainnya. Ya, kemudian ada pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa ini. Bagaimana dibentuknya? Kalau misalnya belum ada berarti dibentuk nih ya. Kalau sudah ada di desa tersebut, ditingkatkan kapasitas kadernya. Kemudian ada pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat ya. Nih, jadi di organisasi ya melalui pembentukan dari dan fasilitasi paralegal. Nah, jadi kalau misalnya rakyat maaf ya saya nyebutin rakyat dulu. Jadi kalau misalnya masyarakat itu membutuhkan bantuan mengenai hukum, itu bisa ke paralegalnya ya, fasilitas paralegal. Oke. Selanjutnya
ada yang namanya penyelenggaraan promosi kesehatan. Ya, ini dan gerakan hidup bersih dan sehat ya. Kemudian ada dukungan terhadap kegiatan desa. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Ini ya. Kalau misalnya di desa-desa yang masih banyak, yang masih ada hutannya, yang ya itu dilihat ya. Ini bagaimana dukungan terhadap kegiatan desanya. Jadi di sini didukung oleh dana desa tersebut. Kemudian ada peningkatan kapasitas kelompok masyarakat ya, bisa melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin ya. Ini peningkatan kapasitasnya bagaimana ya? Ini adalah prioritas penggunaan dana desa. Selanjutnya, ya tadi adalah desa dan dana desa. Selanjutnya kita akan membahas Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Ya. Nah, jadi apa sih itu Badan Usaha Milik Desa ya? Sebelum kita masuk ke pengertiannya, kita lihat dulu. Tadi sudah saya sebutkan atau sudah saya jelaskan bahwa desa itu mempunyai hak dan kewenangan untuk mengatur tata kepemerintahannya sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diperkuat yaitu melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat 1 yang menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Ya. Ini pengertiannya. Nah, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 menyebutkan bahwa yang pertama, dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Ya. Pembentukan badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, tadi ayat 1 ya, ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ayat 3-nya, bentuk badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus berbadan hukum. Ini Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2005 ya, ini ayat-ayatnya. Ya, jadi ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ayat 1 yang dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desanya. Dilihat kebutuhan desanya itu apa. Ya, potensinya itu apa. Itu. Nah, baru kita masuk ke pengertiannya. Nah, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes ya adalah suatu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Ini artinya, nah, kalau pembentukannya ini dalam PP atau menurut PP Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 81 ayat 1 sampai dengan 4 menguraikan bahwa pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa diatur dengan peraturan pemerintah daerah, kabupaten atau kota
kurangnya memuat bentuk badan hukum, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan bagi hasil usaha atau keuntungan, kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme pengelolaan, dan pertanggungjawaban. Ini. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan permodalan, maka yang dipakai adalah kita merujuknya kepada PP Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 79 Ayat 3. Ya, di sini menyebutkan bahwa permodalan badan usaha milik desa dapat berasal dari yang pertama, yaitu pemerintah desa, yang kedua, tabungan masyarakat, yang ketiga, ada bantuan pemerintah, ya, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Yang keempat, ini ada pinjaman, dan atau yang kelima itu penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Yang keenam itu adalah kepengurusan badan usaha milik desa, terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat. Oke, tujuan pendirian badan usaha milik desa adalah, maaf ya, kita masih di sini ya. Tujuan pendirian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa ini adalah yang pertama, tentu saja meningkatkan perekonomian desa. Ya, dengan adanya Badan Usaha Milik Desa diharapkan ya perekonomian di desa tersebut akan meningkat. Yang kedua, peningkatan pendapatan asli desa. Ya, jadi bagaimana pendapatan asli desa itu ditingkatkan. Yang ketiga, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, yang keempat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Bayangkan kalau misalnya di seluruh Indonesia itu terdiri dari berapa puluh ribu desa, ya, berapa ribu desa di situ ya di Indonesia. Nah, berapa ribu desa itu kalau misalnya semuanya meningkat, maka tidak mau itu akan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kenapa? Karena kalau misalnya di seluruh Indonesia itu desanya meningkat, perekonomiannya meningkat, ya, kemudian mata pencahariannya itu meningkat, ya, pendapatannya dari mata pencaharian tersebut meningkat, maka mau tidak mau apa? Mau tidak mau pemerintah itu juga meningkat. Ya, seperti itu. Jadi nanti itu yang akan menjadi tulang punggung perekonomian. Kenapa? Karena kan tidak semuanya itu dikarenakan oleh kota atau ibu kota saja, tapi kan itu butuh juga dukungan-dukungan atau sokongan-sokongan dari desa-desa. Kalau misalnya desanya itu terlalu tidak baik atau misalnya mata pendapatannya itu sedikit sekali, maka kan yang ditumpu oleh ibu kota itu terlalu banyak ya. Meskipun kita tahu kalau misalnya untuk pendapatan negara itu memang sebagian besar didapatkan dari ibu kota, dalam hal ini yaitu perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya, dan juga perusahaan-perusahaan yang memang masuk dari pajaknya ya. Nah, tapi kalau misalnya di desa itu sudah bisa meningkatkan dengan lebih baik ya, mata pencahariannya jadi bagus ya, kemudian pendapatannya juga sudah meningkat, maka mau tidak mau itu bisa menunjang perekonomian Indonesia. Selanjutnya, ada yang namanya manfaat badan usaha milik desa, yaitu mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat, termasuk di dalamnya menggerakkan aset ekonomi lokal, sehingga dapat menumbuhkan perekonomian di desa secara kolektif. Ya, ini manfaatnya, yaitu bagaimana badan usaha milik desa itu mendorong desa sebagai subjek pembangunan. Ya, ini adalah tentang badan usaha milik desa. Kita lanjut ke
part 2 ya. Jadi untuk desa dan peran koperasi unit desa bagian satunya hanya sampai di sini, kita lanjut ke bagian 2.